Saya sudah siapkan satu tema, satu kebenaran yang kita akan renungkan bersama, kita akan bahas bersama, yakni harus rohani. Harus rohani. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu. Kayaknya tema malam ini, tema saat ini sedikit memaksa ya, karena saya menambahkan kata harus di depan kata rohani. Biasanya kan ya rohani aja gitu kan. Tapi saat ini saya mau membawa saudara untuk lebih serius, begitu maksud saya. Saya mau bawa saudara untuk lebih serius. Sebab kalau hari-hari ini kita santai-santai sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita ketinggalan kereta nanti Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari di saat ini saya mau mengajak kita untuk lebih serius lagi. Serius untuk mau belajar firman Tuhan. Serius lagi untuk mau mengiring Tuhan. Karena hari-hari ini kita nggak bisa kalah dengan iblis. Iblis aja serius mau menjatuhkan banyak hamba Tuhan, serius mau menjatuhkan banyak orang Kristen. Lah masa kita orang Kristen santai-santai? Ini kan nggak bisa seperti itu. Oleh sebab itu tema saat ini saya beri judul atau mau menyampaikan satu hal, yakni harus rohani. Harus rohani. Nah, seperti apa harus rohani itu? Kan banyak orang termasuk orang Kristen juga, mungkin saudara juga pernah menyampaikan kalimat atau perkataan yang begini bunyinya, jangan terlalu rohanilah, iya kan? Jangan terlalu rohanilah. Jadi orang Kristen tuh biasa-biasa aja lah, jangan terlalu rohani, jangan sok rohani, jangan sok suci. Mungkin saudara pernah mendengar orang lain menyampaikan seperti itu, dan biasanya menyampaikan seperti itu bukan orang-orang yang ada di luar gereja, malah ya sesama jemaat mungkin, atau mungkin keluarga kita yang lain, atau mungkin suami menyampaikan hal itu kepada istri, atau pula sebaliknya istri menyampaikan hal itu kepada suami. Jangan terlalu rohani lah, biasa-biasa aja. Nah Bapak Ibu, itu sebabnya malam hari ini saya mau katakan harus rohani. Harus rohani. Kenapa harus rohani? Nah, ini dia yang kita akan bahas. Ini menarik. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Kita orang Kristen, kita anak Tuhan, itu harus rohani. Kenapa harus rohani? Ya kalau enggak rohani berarti duniawi. Nah, saudara mau pilih yang mana? Rohani atau duniawi? Ya kembali ke situ lagi. Tetapi saat ini saya mau mengajak kita, ayo harus rohani kita. Harus rohani. Masa kita harus duniawi? Masa kita mau harus duniawi? Ya harus rohani lah Bapak Ibu. Ya, baik. Jadi rohani artinya bahwa semua orang Kristen, semua anak Tuhan itu rohaniawan. Rohaniawan. Nah, banyak konsep berpikir dari banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen hari ini bahwa istilah rohaniawan, predikat rohaniawan itu hanya disematkan kepada mereka yang berdiri di mimbar, kepada mereka yang sudah diteguhkan oleh sinode atau organisasi gereja sebagai rohaniawan. Nah, sehingga konsep berpikir yang seperti ini yang membahayakan pertumbuhan kekristenan kita orang percaya. Karena kalau kita membatasi rohaniawan adalah mereka yang terlibat langsung di dalam pelayanan, nah terus jemaat apa? Duniawan? Kan enggak begitu juga Bapak Ibu. Jadi kita harus rohani, artinya kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus adalah orang percaya, adalah rohaniawan dalam hal ini. Jadi kita harus membuka wawasan berpikir kita. Sebab kalau kita membatasi wawasan berpikir kita bahwa yang disebut rohaniawan adalah hanya mereka yang berdiri di mimbar, hanya mereka yang sudah menempuh studi pendidikan sekolah Alkitab, atau yang sudah menempuh pendidikan S1 dalam dunia teologi, terus mereka yang disematkan atau yang disebut sebagai rohaniawan. Nah, ini konsep berpikir yang perlu dirubah. Sebab kalau konsep berpikir seperti ini yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu sebagai jemaat, maka akan sangat sulit untuk saudara bisa jadi rohani. Sebab saudara berpikir bahwa saya tidak sekolah Alkitab, saya tidak terlibat langsung dalam pelayanan,
saya bukan seorang hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini saya mau katakan bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, saudara dan saya adalah rohaniawan. Jadi rohaniawan bukan hanya pendeta atau mereka yang disahkan oleh sinode atau organisasi gereja dalam menjabat jabatan-jabatan di dalam gereja. Nah, sekali lagi ini harus kita tanggalkan pola berpikir seperti ini. Sebab kalau pola berpikir seperti ini terus terjadi atau ada dalam kehidupan kita, benak saudara, maka selama itu saudara akan sangat sulit untuk menjadi orang rohani, orang yang rohani, atau tidak akan mungkin bisa jadi orang rohani karena kita sudah membatasi pola atau konsep berpikir kita bahwa yang rohaniawan adalah hanya mereka yang melayani secara langsung atau yang sudah disahkan oleh sinode gereja atau organisasi gereja. Jadi sekali lagi bahwa kita semua pengikut Kristus adalah rohaniawan. Untuk menjadi rohani, kita harus mengkonsumsi kebenaran yang murni. Karena tidak mungkin kita bisa menjadi rohani jika kebenaran yang kita asup, kebenaran yang kita konsumsi adalah yang salah, adalah yang tidak tepat, khotbah yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus dalam hal ini. Jadi untuk itu kita harus berhati-hati, apalagi di akhir zaman seperti hari-hari ini. Wah, Alkitab sudah jelas katakan bahwa iblis menyerupai malaikat terang. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh mau dibentuk oleh Tuhan, kita tidak memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, saudara, sulit saudara membedakan mana rohaniawan, mana duniawan, mana pengajaran yang murni, mana yang palsu, mana Kristus yang asli, mana Yesus yang asli, mana Yesus yang palsu. Ini beda-beda tipis Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak memaksa diri untuk harus jadi rohani, nah ketinggalan kereta saudara, ketinggalan, nggak mungkin bisa jadi rohani sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk itu kita harus berhati-hati terhadap banyak ajaran yang disampaikan melalui khotbah-khotbah gereja, khotbah-khotbah yang di gereja, tulisan-tulisan di berbagai media, apalagi sekarang zaman internet, segala sesuatu itu dengan mudah kita dapat peroleh informasi, pelajaran, pengajaran itu sangat mudah kita peroleh. Tetapi kita harus harus hati-hati dalam hal ini. Sebab kalau kita salah mengkonsumsi kebenaran, artinya kebenaran yang kita konsumsi adalah bukan kebenaran yang murni, maka itu akan membahayakan kehidupan kekristenan saudara. Dan saudara tidak akan mungkin menjadi rohani karena asupan kebenaran yang saudara asup atau makanan kebenaran yang saudara makan tidak murni, tidak sesuai dengan Injil Kristus. Ini bahaya kan? Ini disayangkan, ini bahaya sekali. Nah, oleh sebab itu Paulus dalam suratnya dalam 2 Korintus 11 ayat 4 saya baca, saudara dengar. Paulus katakan begini, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi saudara perhatikan pernyataan Paulus dalam hal ini menunjuk bahwa adanya roh di sini dalam pengertiannya spirit, gairah atau semangat yang bukan berasal dari Allah, yang diajarkan atau dibagikan dalam gereja-gereja. Tentu dalam hal ini dalam pengajaran, dalam khotbah-khotbah, dan dalam berbagai macam bentuk pelayanan. Nah, ini hati-hati sekali. Paulus sudah mengingatkan ada spirit, ada gairah lain, ada semangat lain yang bukan dari Allah. Nah, ini harus hati-hati. Harus hati-hati kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, harus hati-hati. Sebab roh palsu itu bisa membangun suatu sifat dalam hidup kita, tentu sifat yang tidak dikehendaki oleh Tuhan.
sifat yang bertolak belakang, sifat yang bertentangan, karakter yang bertentangan, karakter yang tidak mencerminkan karakter Kristus dalam hal ini. Nah, Paulus hendak mengatakan bahwa kalau seseorang mendengar Injil yang salah, Injil yang tidak murni, kebenaran yang tidak murni, maka sifat atau karakter orang Kristen itu pasti akan salah juga. Pasti akan salah juga. Nah, Bapak Ibu, mari kita hari-hari ini harus belajar serius, harus belajar Injil yang murni, harus belajar Injil kebenaran yang benar-benar dari Tuhan. Karena sekali lagi iblis menyerupai malaikat terang, dan dia berdiri di mimbar-mimbar gereja menyampaikan pengajaran yang seolah-olah itu benar, tetapi membawa kita lebih jauh dari Tuhan. Nah, Injil yang salah pasti akan membuahkan karakter yang tidak sesuai dalam kehidupan kita. Artinya karakter yang ada dalam hidup kita tidak sesuai dengan karakter Tuhan. Karena Injil yang salah, karena kebenaran yang kita asup adalah kebenaran yang tidak murni, kebenaran yang palsu lah, seperti itu. Jadi dari hal ini, maka kalau ini kita tidak sadari, kalau hal ini kita tidak sadari secepat mungkin, maka dalam diri kita itu akan muncul, akan terbangun monster-monster dalam kehidupan kita, karena kita tidak berkarakter sebagai anak Allah. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau Injil yang kita terima adalah Injil yang palsu, Injil yang tidak murni, maka demikian akan terbangun dalam hidup kita karakter yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karakter yang tidak sama dengan karakter yang dimiliki oleh Kristus sebagai panutan kita, sebagai guru kita, sebagai pedoman kita. Tidak akan mungkin, karena Injil yang kita terima, kebenaran yang kita terima adalah kebenaran yang tidak asli, yang palsu. Nah, dengan demikian dalam diri kita itu pasti bermuncul atau pasti akan terbangun monster dalam kehidupan hari-hari kita. Nah, kalau kita berbicara monster di sini bukan berarti sesuatu monster secara seperti yang mungkin terbayang di benak saudara, monster yang seperti ada di film-film seperti itu, tidak. Tetapi karakter yang jelek, karakter yang tidak mencerminkan karakter Kristus. Kehidupan yang kita bangun adalah kehidupan yang bertolak belakang dari apa yang Allah mau untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Jadi Paulus menyinggung bahwa manusia rohani itu harus terjadi dalam kehidupan, atau kita harus menjadi manusia rohani, nggak bisa menjadi manusia duniawi. Nah, kalau saudara mau masuk surga, masa mungkin saudara masuk surga dengan keadaan manusia duniawi? Kan nggak bisa. Harus berkeadaan sebagai manusia rohani. Masa ada orang mau masuk surga dengan keadaannya sebagai manusia duniawi? Nggak bisa. Saudara mau paksa bagaimanapun nggak bisa. Maka dari itu kita serius hari-hari ini. Serius Bapak Ibu. Jangan kita main-main lagi dengan kekristenan kita. Jangan kita anggap bahwa dunia ini masih lama. Ya, karena kita memang nggak tahu kapan dunia ini. Tapi yang pasti dunia ini akan berakhir. Tapi melihat keadaan hari-hari ini kayaknya nggak lama lagi. Nggak lama. Tidak lama lagi. Nah, kalau saudara nggak serius, saudara nggak memaksakan diri saudara untuk menjadi manusia rohani, sekali lagi, saudara nyesel nanti. Saudara pasti akan menyesal kemudian hari. Jadi mari. Jadi yang dimaksud oleh Paulus, manusia rohani adalah manusia yang memiliki pikiran Kristus. Nah ini. Sudah nggak kita memiliki pikiran Kristus? Ya kan? Seperti itulah pertanyaannya. Jadi yang dimaksud oleh Paulus adalah manusia rohani adalah manusia yang memiliki pikiran Kristus dan yang melakukan kehendak Bapa. Seperti Kristus melakukan kehendak Bapa. Kristus adalah manusia rohani yang sempurna. Kristus adalah manusia rohani yang perlu kita contohi. Kristus di dunia bukan manusia, Kristus bukan hidup sebagai
sebagai orang yang memiliki kekuatan super sehingga dia bisa memiliki atau bisa berstatus sebagai manusia rohani. Tidak. Tetapi dia sama seperti saudara dan Sarah, manusia biasa. Manusia biasa. Tetapi Kristus sanggup menjadi manusia rohani yang sempurna. Kenapa? Karena melakukan kehendak Bapa. Semangat, spirit yang ada dalam diri Kristus adalah spirit yang mau melakukan kehendak Bapa. Nah, ini juga harus terjadi dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita nggak memiliki spirit seperti Kristus, selama itu saudara nggak mungkin menjadi manusia rohani. Saudara pasti menjadi manusia duniawi. Nah, disayangkan manusia duniawi sudah pasti tidak masuk surga karena duniawi. Jadi kalau mau masuk surga harus rohani. Harus rohani. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau ada orang Kristen atau saudara mungkin pernah berkata jangan terlalu rohani, maksudnya apa? Maksudnya saudara duniawi begitu. Maksudnya saudara duniawi. Lah, ini harus bertobat. Yang begitu tuh harus bertobat, Bapak Ibu. Jangan lagi ya Bapak Ibu ya. Jangan lagi kita, jangan terlalu rohani. Nggak bisa. Masa kita berkata seperti itu? Artinya saudara mau jadi duniawi begitu? Ya silakan saja, silakan aja. Tapi saya mau mengajak saudara untuk harus rohani. Harus rohani. Karena kalau enggak, saudara jangan mimpi masuk surga. Saudara jangan mimpi sama-sama Yesus. Nggak bisa. Harus rohani. Nah, saya mau baca dulu dalam 1 Korintus pasal 3 Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara punya Alkitab, saudara bisa buka Alkitab saudara, atau saudara dengar saya baca. 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan begini. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, manusia duniawi adalah orang Kristen yang belum dewasa dalam Kristus. Dia orang Kristen tapi belum dewasa. Tapi kalau saudara baru mungkin kalau saudara baru jadi orang Kristen setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya di bawah 5 tahun, ya lah, saya masih bisa berbicara dengan saudara layaknya manusia duniawi, karena mungkin saudara belum bisa memahami, belum mengerti. Tapi bagi saudara hari ini yang sudah jadi Kristen belasan tahun, puluhan tahun, bahkan yang sejak dari kandungan dilahirkan sudah jadi orang Kristen, bertumbuh dalam sekolah minggu, pemuda remaja, jadi jemaat dewasa, terus saudara masih duniawi, saudara belum dewasa dalam Kristus. Sayang kalau jemaat seperti begitu. Sayang, saudara sudah sekian tahun dalam kekristenan tapi masih duniawi. Kan susah. Saya juga sebagai gembala gimana gitu ya, lihat pertumbuhan jemaat tidak normal. Ditinjau dari usia, mestinya sudah jadi pengajar, kata Alkitab, sudah bisa membimbing, sudah bisa menuntun orang lain. Tapi kenyataannya dia sendiri belum bisa. Ada orang tua mana yang gak sedih kalau melihat pertumbuhan iman jemaat itu kerdil, gak normal, abnormal? Sedih kan? Demikian dengan Yesus, sedih juga pasti. Nah, saudara dengar, saya lanjut baca ya. Ayat 2, 1 Korintus 3 ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Kalau saudara masih Kristen di bawah 5 tahun, atau saudara yang baru jadi orang Kristen masih perlu dibimbing, lah, saya beri saudara makanan yang lembek-lembek. nggak masalah, bubur, susu atau apapun itulah yang lembek-lembek lah, yang masih gampang untuk dicerna. Tetapi kalau saudara sudah ditinjau dari segi umur, saudara sudah dewasa dalam Kristen, nggak perlu lagi asupan susu, asupan bubur, harus makanan yang keras. Oke, saya lanjut. Susulah yang kuberikan kepadamu, ayat 2 ya. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya.
dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Itu keadaan jemaat yang ada di Korintus hari-hari itu. Ayat 3. Karena kamu masih duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Oke. Kita renungkan ya ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu. Kita renungkan ayat 3. Ciri-ciri digambarkan oleh Paulus, ciri-ciri orang duniawi, Kristen duniawi. Yang pertama tadi, dia belum bisa mengasup makanan keras. Dalam hari ini firman Tuhan yang sifatnya menegur, dia belum bisa terima. Gampang tersinggung orang-orang seperti ini. Gampang ngambek, gampang marah hamba Tuhan. Nah, kalau jemaat seperti ini perlu mendapat perhatian khusus. Tapi kalaupun tidak mau bertobat, tidak mau berubah, ya oke, saudara bisa tempuh jalan sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang Kristen yang duniawi. Menurut konteks ayat ini ya, saudara perhatikan, Paulus katakan bahwa ada iri hati. Nah, yang masih ada iri hati ada dalam dirinya, saudara masih duniawi. Jangan ada iri hati, harus dibereskan itu iri hati. Lagian iri hati ngapain sih? Apa untungnya saudara iri hati? Ayo, sekarang saya tanya saudara, apa untungnya saudara iri hati? Nggak ada untungnya kan? Ruginya pasti, ruginya banyak. Iri hati. Mungkin juga orang yang saudara iri, dia santai-santai aja. Jadi jangan ada iri hati lagi lah. Karena iri hati adalah tanda orang Kristen yang masih duniawi. Oke, berikut. Yang suka berselisih, masih suka cari-cari masalah. Yang suka cari-cari persoalan, troublemaker, suka-suka bikin masalah. Itu ciri orang Kristen duniawi. Yang begitu itu harus cepat-cepat bertobat. Kalau nggak bertobat, saudara nggak mungkin layak di hadapan Tuhan. Ini ciri-ciri yang Paulus berikan dalam suratnya, dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yang masih suka berselisih, yang masih suka cari-cari masalah, yang masih suka bikin persoalan-persoalan, iseng sih iseng, bercanda sih bercanda. Tapi kadang kalau kita nggak perhatikan, itu bisa berpotensi kita buat masalah. Akhirnya kita berselisih dengan orang lain, dengan sesama jemaat. Kan sayang, jadi masalah. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah ciri-ciri orang duniawi, orang Kristen duniawi. Jadi manusia duniawi, orang Kristen duniawi adalah orang Kristen yang masih suka bertengkar, masih suka bertikai, masih suka berselisih dengan sesamanya, dengan sesama jemaat, dengan hamba Tuhan, dengan lingkungan, dengan tetangga, dengan orang-orang dalam keluarga. Nah, bagaimana mungkin kita mau jadi rohani kalau kelakuan kita seperti ini? Nggak mungkin, nggak bisa. Jadi mari kita harus rohani. Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Sebab kalau tidak, waduh, kita ketinggalan kereta. Tuhan Yesus datang, kita nggak layak di hadapannya. Jadi dalam tulisan Paulus juga menunjukkan bahwa orang Kristen yang belum dewasa berarti belum bisa dikatakan manusia rohani, tetapi manusia duniawi. Itu berarti masih memiliki sifat ego yang masih besar monster yang ada dalam dirinya. Nah, ini hati-hati. Orang Kristen yang seperti ini harus hati-hati. Orang Kristen yang seperti ini harus bekerja keras dalam mengubah cara berpikir, mengubah karakternya. Harus bekerja keras. Kalau tidak, sampai kapanpun, kalau saudara tidak punya upaya untuk mau merubah hal ini, sampai kapanpun saudara tidak mungkin bisa jadi manusia rohani dan tidak mungkin masuk dalam lingkup kerajaan Allah. Nggak mungkin. Masuk surga aja nggak mungkin, apalagi jadi anggota kerajaan Allah. Lebih nggak mungkin lagi kan? Oke. Jadi monster yang saya katakan tadi adalah manusia daging,
Monster di sini adalah manusia daging yang hidup menuruti keinginan daging. Itu sama dengan orang Kristen yang masih duniawi. Jadi monster di sini adalah manusia kedagingan kita. Masih suka berselisih, masih suka marah, masih suka bertikai. Wah, ini monster ini. Dan itu harus digorok. Monster-monster seperti itu harus dimatikan secepatnya. Kalau kita mau jadi orang rohani, mau masuk surga, mau sama-sama Kristus, monster-monster seperti ini harus disembeli setiap waktu. Setiap hari monster-monster itu harus dibunuh dalam diri kita. Karena monster-monster itu, ya ini daging kita nih monster. Kalau kita pelihara, kita menuruti keinginan nafsu daging kita, tidak mau melakukan kehendak Tuhan, tidak mau berupaya untuk mau memiliki karakter Kristus, monster itu sendiri yang akan membunuh saudara di kemudian hari. Kenapa? Karena saudara memberi makan monster dalam diri kita. Dengan apa? Menuruti keinginannya. Dan selama itu saudara tidak mungkin jadi manusia rohani. Jadi Bapak Ibu, adapun kehidupan anak Allah adalah manusia roh. Jadi kita sebagai orang Kristen harus memaksa diri harus jadi rohani. Enggak bisa enggak. Harus itu. Jadi untuk bisa berubah dari orang Kristen duniawi menjadi orang Kristen yang rohani, harus ada upaya, harus ada kerja keras, harus ada dorongan dari diri kita untuk mau berubah dalam kehidupan kita. Kalau enggak bisa. Kalau enggak ada upaya dari diri kita, enggak bisa. Kalau kita hanya mau santai-santai jadi orang Kristen, nggak bisa. Saudara nggak mungkin bisa berubah dari Kristen duniawi jadi Kristen rohani, nggak bisa. Jadi orang Kristen duniawi jadi orang Kristen dari orang Kristen duniawi jadi orang Kristen rohani. Kalau tidak ada dorongan, tidak ada usaha, tidak ada perjuangan dalam hidup kita, tidak mungkin bisa. Oke? Jadi kita harus aktif, sebab sekalipun Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, tapi kalau kita tidak mau bekerja sama dengan Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus kan ada dalam hidup kita nih, sebagai orang percaya, ada kan? Oke. Nah kalau kita nggak mau kerja sama dengan Roh Kudus, karena banyak orang Kristen tanpa sadar dia nggak mau kerja sama dengan Roh Kudus. Tiap hari Roh Kudus didukakan. Kenapa? Karena udah tahu-tahu salah, udah tahu-tahu dosa, masih diturutin, masih dilakukan, masih mau menyenangkan daging ini dalam hidupnya. Itu artinya saudara nggak mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Jadi kita harus mau bekerja sama dengan, sebab Tuhan juga nggak mau paksa saudara. Tuhan tidak akan maksa-maksa saudara untuk mau merubah hidup kita. Tuhan nggak akan maksa. Tapi Tuhan ingatkan, nak, ayo nak berubah ya, nak ya. Karena bentar lagi saya datang, kamu harus berubah. Jadi kita harus bekerja dalam hal ini, kita harus berjuang dalam hal ini. Karena tidak mungkin Roh Kudus akan bekerja sama dengan kita di saat kita juga nggak mau peka, tidak mau kerja sama dengan Roh Kudus, tidak mau kerja sama atau tidak mau masuk dalam proyek Tuhan. Kalau kita menolak terus, ya nggak mungkin Bapak Ibu. Jadi kalau Roh Kudus sudah aktif, kita juga harus aktif. Karena Roh Kudus selalu aktif dalam hidup kita, harus selalu mengingatkan kita, ini salah, harus belok kiri, harus belok kanan. Ini umpama ya, ini salah, jangan lakukan ini. Tapi kalau kita mau menentang ya bisa saja. Tapi kalau selama kita mau bekerja sama, kita pasti jadi manusia rohani Bapak Ibu. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Kita pasti jadi manusia rohani. Oleh sebab itu, seseorang yang sungguh-sungguh mau diubahkan, mau menjadi manusia rohani, harus, saya katakan ya, harus menginvestasikan seluruh kehidupannya, kekuatannya untuk mau diubah oleh Tuhan. Harus ini, enggak mungkin enggak. Jadi kalau kita mau menjadi manusia rohani, kita mau hidup seturut kehendak Tuhan, kita mau memiliki karakter Kristus, perhatikan, kita harus menginvestasikan segenap hidup kita, kekuatan kita,
Bahkan apapun yang melekat dalam diri kita harus kita investasikan untuk supaya kita memiliki keberadaan sebagai manusia rohani yang layak berkenan bagi Tuhan. Artinya bahwa tanpa sisa hidup kita harus untuk Tuhan. Segenap hidup kita harus untuk Tuhan. Kan itu yang Tuhan bilang. Yesus kan katakan begitu. Untuk mau ikut Yesus segenap hidup kita harus berikan. Nggak ada yang sisa bagi dunia. Kalau ada sisa bagi dunia, nggak mungkin kita bisa sempurna, nggak bisa total untuk mengiring Tuhan. Pasti kita mendua hati. Nah, Alkitab bilang jangan mendua hati. Oke, Bapak Ibu. Jadi untuk perubahan menjadi manusia rohani harus berjuang sekeras-kerasnya, harus berjuang sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak mungkin kita mencapai status jadi rohani dalam kehidupan kita. Kita nggak mungkin berstatus manusia rohani. Pasti duniawi, itu udah pasti. Jadi Bapak Ibu, untuk mewujudkan hidup sebagai manusia rohani, seseorang harus mempertaruhkan segenap hidupnya, bukan untuk hal-hal yang duniawi atau hal-hal yang kecil saja dalam mau kita berubah menjadi manusia rohani, tapi segenap hidup kita. Nggak ada sisa. Semua harus kita pertaruhkan, segenap hidup kita, segenap kekuatan kita, segenap harta benda kita, apapun yang kita miliki harus kita pertaruhkan untuk Tuhan, untuk hidup kita mau diubahkan oleh Tuhan. Kalau enggak, kalau saudara masih ada sekian persen untuk dunia, nggak mungkin bisa, karena Tuhan sudah katakan memang total, segenap hidup kita harus untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang yang disebut rohani adalah orang yang tidak bisa berbuat dosa lagi. Waduh, Om, berat Om. Aduh, kalau sudah ngomong begini susah ya Bapak Ibu ya. Jadi orang yang disebut atau orang Kristen yang disebut Kristen rohani adalah orang Kristen yang sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Bukannya tidak ada kesempatan, tapi udah enek berbuat dosa. Ya seperti itulah. Karena hatinya sudah pasti tertuju untuk Tuhan. Hatinya sudah tertuju untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Itu. Tapi Om, kita masih hidup di dunia seperti hari ini, apa mungkin kita tidak bisa berbuat dosa? Lah, menurut saudara mungkin atau enggak? Ya kalau saya sih mungkin untuk kita, dimungkinkan untuk kita tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena kalau hati kita sudah arahkan untuk kita mau menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa berbuat dosa lagi, karena kita sudah tahu kebenaran. Karena yang kita asup, yang kita konsumsi adalah kebenaran yang murni. Karena kebenaran yang murni nggak mungkin punya kekurangan di dalamnya, nggak mungkin punya kelemahan di dalam kebenaran yang murni. Kalau saudara memiliki kebenaran yang imitasi, kebenaran yang tidak murni, ya itu berpotensi saudara tetap melakukan dosa. Jangankan jemaat, hamba Tuhan pun, pendeta pun, kalau nggak memiliki kebenaran yang murni, nggak memahami Injil yang murni, ya pasti berpotensi untuk berbuat dosa. Ya karena yang dia terima, yang dia makan adalah kebenaran yang tidak murni, kebenaran yang bukan diajarkan oleh Kristus. Sebab buktinya Kristus tidak pernah berbuat dosa selama dia hidup sebagai manusia. Amin. Jadi Kristuslah yang harus menjadi patokan kita, panutan kita, karena dia manusia yang tidak berbuat dosa. Nah kalau Kristus bisa, nah kenapa kita pengikut-pengikutnya nggak bisa? Pasti bisa lah, pasti bisa, karena Kristus beri jaminan. Jaminannya apa? Ya kuasa yang ada dalam diri kita. Siapa yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimampukan, ada kemungkinan besar untuk kita bisa menjadi serupa seperti Kristus. Jadi sekali lagi betapa penting kita harus bisa mengkonsumsi kebenaran yang murni. Kalau kebenaran itu imitasi, kalau kebenaran itu enggak murni, pasti berpotensi untuk berbuat dosa. Nah ini juga membahayakan bagi jemaat kalau kami hamba-hamba Tuhan tidak belajar kebenaran yang murni. Kalau hamba-hamba Tuhan tidak memiliki dasar kebenaran yang benar,
wah, berpotensi menyesatkan jemaat. No, bayangkan kalau saudara punya ratusan jemaat, punya ribuan jemaat, saudara memberikan makanan atau kebenaran yang tidak murni, apa jadinya jemaat-jemaat itu? Meluncur semua ke neraka itu. Wah, jadi sekali lagi orang Kristen yang disebut rohani adalah orang Kristen yang tidak berbuat dosa lagi. Dan ini sangat mungkin kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Sangat bisa kita tidak berbuat dosa lagi. Sekalipun itu harus butuh perjuangan. Itu butuh perjuangan. Jadi nggak main-main. Maka dari itu saya katakan harus rohani. Nggak ada tawar-tawar. Bapak Ibu, ini sudah waktunya, kayak ini sudah lama gitu. Harus rohani, nggak ada tawar-tawar. Kalau saudara mau menyenangkan Tuhan, saudara mau masuk surga, harus rohani, nggak bisa duniawi. Jadi Bapak Ibu, kehidupan orang Kristen yang memancarkan keindahan Tuhan dan menunjukkan kemuliaan kerajaan Allah adalah orang Kristen yang hidupnya memang sudah terarah untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Hanya orang-orang seperti ini yang sangat efektif menjadi saksi Tuhan dan sangat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Ingat ya, orang Kristen yang benar-benar orang Kristen yang rohani adalah orang Kristen yang sangat efektif menjadi saksi Tuhan. Saudara nggak mungkin bisa menjadi saksi Tuhan dengan benar dan baik kalau saudara masih duniawi. Nggak mungkin bisa. Kenapa? Pasti yang saudara saksikan Kristus yang lain, Yesus yang lain. Atau saudara punya motivasi di balik kesaksian-kesaksian. Nah, kita harus pahami ini. Jadi hanya orang Kristen yang benar-benar rohani yang bisa efektif untuk menjadi saksi Tuhan dan sangat berguna dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saudara lihat aja, ada pelayan-pelayan Tuhan yang enggak sungguh-sungguh rohani. Itu biasanya bikin ngawur di dalam pelayanan. Kalau ada pelayan-pelayan Tuhan yang enggak sungguh-sungguh rohani hidupnya, itu pasti berpotensi buat masalah di tengah-tengah pelayanan. Ya saudara, perhatikan aja. Saudara mungkin melihat banyak hal seperti ini. Jadi mari, kalau kita tidak benar-benar rohani, wah, kita nggak mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan tidak juga benar-benar rohani, memiliki dasar yang murni, kebenaran yang murni, aduh, parah saudara. Jadi orang percaya yang rohani tidak memberi kesempatan terhadap monster yang ada dalam dirinya. Sebab setiap kali monster itu mau keluar, cepat-cepat dibunuh, cepat-cepat dimusnahkan. Nah, itu ciri-ciri orang Kristen yang rohani. Dia cepat-cepat untuk mau memusnahkan, untuk membunuh monster yang coba-coba timbul dalam dirinya. Nah, sebaliknya, mematikan monster itu tidak mudah, tetapi butuh perjuangan. Ya, ini apa? Benar-benar jadi manusia rohani. Kalau tidak sama sekali. Oke, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa kebenaran pada saat ini dapat membuka wawasan berpikir kita bahwa seriuslah jadi manusia rohani. Harus rohani, nggak bisa duniawi. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, ayo kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita memaksimalkan hidup kita untuk mau berubah, mau dibentuk. Kita mau kerja sama bersama Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, agar supaya kita boleh diubahkan menjadi milik Tuhan yang berkenan, indah dan menyenangkan hati Tuhan, dan yang melakukan kehendak Bapa di dalam segenap kehidupan kita hari demi hari. Jadi rohani atau harus rohani adalah hal mutlak dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan kebenaran hari-hari ini agar supaya hidup kita senantiasa indah, layak dan berkenan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.